Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pancaragya Prasetyo dengan NIM 25SA11A072 dari Prodi Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Purwokerto. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul Hak Cipta dari konsep implementasi hingga sengketa. Dalam presentasi ini saya akan membahas mengenai pengertian hak cipta, terus karya apa saja yang dilindungi, contoh produk hak cipta baik dari Indonesia maupun luar negeri, serta beberapa contoh sengketa hak cipta yang pernah terjadi. Baik, kita ke definisi hak cipta. Secara umum, hak cipta merupakan bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra, art and literary, bahkan program komputer. Secara hukum, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi intinya, hak cipta ini bisa dibilang semacam tameng hukum atau pelindung bagi pencipta karena agar karyanya tidak digunakan sembarangan oleh orang lain. Terus karya apa aja sih yang dilindungi oleh hak cipta? Jadi dari sini banyak banget, mulai dari karya tulis seperti buku, artikel atau novel, kemudian musik dan lagu, seni rupa dan desain, film, fotografi, arsitektur, bahkan program komputer. Nah, sekarang kita masuk ke contoh-contoh produk hak cipta dari Indonesia. Pertama adalah contoh buku atau karya tulis, yaitu dari Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. Buku termasuk karya yang dilindungi karena merupakan hasil pemikiran, ide, dan kreativitas penulis yang diwujudkan dalam bentuk tulisan. Yang kedua adalah lagu, yaitu lagu dari Agnes Kamelang yang berjudul Cinta Luar Biasa. Lagu dilindungi karena mencangkup lirik, melodi, dan aransemen musik yang merupakan ekspresi orisinal pencipta. Contoh yang ketiga adalah seni rupa atau desain karakter, yaitu karakter dari animasi Chucky karya Fasa Meong. Desain karakter termasuk seni rupa 2 dimensi yang dilindungi karena punya bentuk visual unik hasil ciptaan individu. Nah, dari sini kita bisa lihat karya anak bangsa juga memiliki hak cipta yang tinggi dan kita harus perlu menghargainya. Kita lanjut ke contoh produk hak cipta dari luar negeri. Berikut adalah lagu dari Shape of You karya Ed Sheeran. Lagu dilindungi di seluruh dunia ini karena merupakan hasil ciptaan orisinal dalam bentuk lirik dan melodi. Terus yang kedua adalah film atau sinema, yaitu Avatar karya James Cameron. Film dilindungi karena merupakan karya audiovisual yang melibatkan banyak elemen kreatif seperti naskah, musik, sinematografi, dan efek visual. Contoh yang ketiga yaitu seni rupa atau desain grafis, yaitu ilustrasi Mona Lisa Digital Recreation atau karya seniman digital seperti Beyblade. Karya seni digital termasuk dalam perlindungan hak cipta karena merupakan ekspresi artistik yang diwujudkan secara orisinal baik manual maupun digital. Ini menunjukkan bahwa perlindungan hak cipta ini mengikuti perkembangan teknologi. Lalu kedua yaitu kita contoh sengketa hak cipta. Yang pertama adalah kasus Viacom International versus YouTube. Perusahaan hiburan Viacom menggugat YouTube karena banyak video acara TV milik mereka itu diunggah tanpa izin. Kasus ini menunjukkan bahwa pentingnya bertanggung jawab platform digital itu terhadap konten yang berhak cipta. Kasus kedua yaitu kasus 8 Mile Style versus Partai Nasional Selandia Baru. Lagu Lose Yourself milik Eminem digunakan oleh partai politik tanpa izin dalam berkampanye. Pengadilan memutuskan bahwa partai politik
kritik tersebut bersalah dan harus membayar ganti rugi atas pelanggaran hak cipta. Kasus ketiga yaitu penggunaan software perpajakan di Indonesia. Banyak perusahaan maupun individu yang menggunakan perangkat lunak tanpa lisensi resmi. Praktek ini termasuk pelanggaran hak cipta dan dapat dikenai sanksi hukum sesuai peraturan yang berlaku. Oke, dari pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa hak cipta merupakan bentuk perlindungan hukum termasuk atau terhadap hasil karya seseorang agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Melalui hak cipta, pemerintah memberikan penghargaan kepada para pencipta di bidang seni, sastra, dan ilmu hukum. Dengan memahami dan menghormati hak cipta, kita turut mendukung perkembangan kreativitas, inovasi, dan budaya menghargai orang lain. Mungkin begitu saja, terima kasih.